Saya Suara lanjutkan. terdengar di sini. Lanjut ya. Saya lanjutkan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang membangun budaya intelektual IMM di era matinya kepakaran. Teringat dari buku yang berjudul The Death of Expertise, karyanya Tom Nichols, yang dicetak ulang oleh Gramedia dengan judul Matinya Kepakaran. Di sana cukup memaparkan terkait kejadian yang unik di Amerika Serikat. Seiring dengan masifnya penyebaran informasi lewat dunia maya, beberapa orang sudah tidak percaya dengan para ahli atau para pakar di universitas-universitas. Bahkan mereka lebih mempercayai dengan informasi yang mungkin cukup simpang siur yang bertebaran di dunia maya tersebut dan juga tidak jelas akan kebenarannya. Jadi tidak heran jika banyaknya orang yang lebih memilih untuk menganut teori konspirasi disebabkan karena ini. Mereka sudah kurang mempercayai tenaga ahli. Contohnya tenaga ahli kedokteran, tapi lebih percaya dengan informasi yang kurang jelas asal-usulnya, yang lebih bertebaran dan tenar di media massa. Maka di sini peran intelektual pun seharusnya hadir. Karena jika tidak, para penganut paham bumi itu datar akan tetap menganut dan mempercayai bahwa bumi itu datar. Dan para anti infektan juga akan tetap anti dengan infektan sebentar tersebut. yuk. Gimana, Jack? Pak Farid nggak dengar katanya. Pak Farid belum masuk. Maksudnya belum. Pak Farid nggak dengar katanya. Nggak ada suara katanya. Jadi baiknya gimana? Coba dicek dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Apa sudah ada suara Ustaz? Coba dicek dulu aja, Cek. Belum ada suara. Ini mungkin jaringan dari Pak Farid sendiri. Jadi gimana ini? Belum kedengaran itu. Woi, keluar dia. Terputus itu pasti. Coba di ini lagi. Diminta masuk lagi. Dilanjut aja dulu yuk. Oke. Iya. Sampai mana ya tadi? Dilanjut aja. Siap. Sampai mana tadi? Sampai ini ya, peran intelektual hadir ya. Nah, tentunya kita yang Bumi katanya kaum bumi datar, siap. Ya, para penganut bumi datar itu akan tetap menganut bahwa bumi itu datar. Karena merasa apa yang dianggapnya, informasi yang diterimanya, maka timbullah kesimpulan bahwa apa yang dia anut itu benar. Tidak ada niat untuk mengubah tentang teori yang sudah dia tahu. Oleh sebabnya, kita sebagai yang katanya kaum intelektual harus bisa merubah keadaan tersebut agar diharapkannya terjadi perubahan atau minimal bisa menyaring informasi dengan baik. Karena jika kita tidak bisa menyaring informasi dengan baik, apapun yang bertebaran di dunia maya, kita hanya bisa diobang-ambingkan di sana. Karena dalam buku yang ditulis oleh Mas Tom itu tadi, di situ ada kutipan bahwa di dunia maya itu 90% informasinya itu adalah berita sampah atau fake news. Jadi kita harus benar-benar bisa mengelola informasi apapun yang kita dapatkan di sana. Oleh sebabnya pada kesempatan ini kita bersyukur tentunya bisa bergabung dengan Kakanda Imawan Farid Setiawan yang semoga kita harapkan mampu memberikan pencerahan kepada kita berkaitan dengan tema yang akan kita angkat tadi, sehingga akan mampu menumbuhkan literasi, sekalipun literasi tersebut
masih bersifat digital di era yang sangat diperlukan ini dan di era yang dikatakan cukup membahayakan intinya. Jadi diharapkan kita bisa mencerna informasi sebelum kita men-share suatu informasi tersebut dan mampu memunculkan daya analisis kritis seorang kader IMM tentunya di era matinya kepakaran saat ini. Namun yang cukup kita sayangkan ada sedikit kendala di sini karena mungkin jaringan dari pemantik kita Imawan Farid Setiawan belum stabil. Jadi karena tadi saya sudah membacakan CV-nya beliau juga dan sudah memberikan pengantar terkait materi kita pada malam hari ini, kita tinggal menunggu pemantik kita bergabung. Sudah yuk katanya yuk. Sudah. 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 Oke, mohon maaf Ustaz. Kurang peka. Oke, langsung saja. Ini pemantik kita akan memberikan pemaparan yang lebih detail dan spesifik terkait materi yang akan kita angkat pada malam hari ini berkaitan dengan membangun budaya intelektual IMM di era matinya kepakaran. Langsung saja kepada pemantik kita, Kakanda Imawan Farid Setiawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim bersama-sama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya diminta untuk menyampaikan berkaitan dengan bagaimana membangun tradisi intelektual di kalangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya di era matinya kepakaran. Ada satu hal yang menarik, yang memang ini menjadi satu fenomena umum, di mana kita sekarang ini hidup di era yang bagi sebagian masyarakat itu dikenal dengan istilah globalisasi. Membincangkan tentang globalisasi itu kita tidak bisa lepas ya dari 3 aspek. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi. Yang kedua adalah kemajuan transportasi, dan yang ketiga adalah kemajuan tourism. Jadi globalisasi diidentikan dengan 3T tadi itu. Kita tidak bicara tentang transportasi dan tidak bicara juga tentang masalah tourism, tapi pada konteks ini kita bicara tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi. Saudara-saudara, saya sungguh mengapresiasi acara pada malam hari ini karena setidaknya kita bicara tentang era matinya kepakaran, bicara tentang bagaimana tata kehidupan di era global sekarang ini, sama halnya kita membincangkan tentang diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita setidaknya menjadi bagian ya dari arus budaya besar yang tadi sudah disinggung oleh moderator gitu ya, di mana pusaran arus informasi sedemikian dahsyat untuk menghampiri kita setiap hari. Tentu ini menjadi satu tradisi baru di mana perkembangan informasi ini sedemikian dahsyat yang memang membedakan dengan era-era di masa sebelumnya. Kalau kita mengingat kembali ya, bahwa pada era kehidupan kakak-kakak tingkat kita atau orang tua kita, bahkan kakek-kakek kita, itu terkait soal informasi ini hanya bermuara pada orang ke orang, sehingga tradisi lisan itu sangat
dominan gitu ya. Karena itu orang mencari informasi itu perlu ketemu secara langsung dengan yang bersangkutan. Beda dengan sekarang ini, kita dimanapun berada, ya dari mulai di kampus, di kamar, sampai di dalam kamar mandi pun juga kita bisa mengakses informasi dengan sedemikian dahsyat. Saudara-saudara, membincangkan tentang persoalan perkembangan teknologi dan informasi ini, kita seringkali mendengar istilah disrupsi, bahwa revolusi industri yang keempat ini telah menggiring dan juga menumbuhkan adanya perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi kita bisa melihat bagaimana perkembangan jejaring ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang sebelumnya itu dikenal sebagai sebuah raksasa, sekarang ini sudah mulai kalah dengan perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin gitu ya dikembangkan, dikelola hanya di dalam garasi-garasi rumah seseorang. Demikian halnya dengan perkembangan telekomunikasi. Dulu orang kalau mau mengantarkan surat harus melalui kantor pos, dan itu membutuhkan waktu yang sedemikian lama, bahkan sampai sempat ada istilah atau judul lagunya gitu ya, Pak Pos gitu ya, adakah surat buatku Pak Pos, itu kan menjadi satu tren ya, di mana memang informasi dulu itu diakses dan diterima oleh seseorang dengan sedemikian sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini seakan-akan memampatkan ruang dan waktu tadi itu. Jadi ada penekanan ruang dan waktu. Kalau dulu orang mengirimkan pesan melalui kantor pos harus menggunakan atau harus menunggu waktu berhari-hari. Sekarang dengan menggunakan media sosial ya, atau mungkin juga di email, itu bisa memampatkan yang awalnya itu diperoleh informasi tadi itu dalam kurun waktu sekian lama, sekarang ini hanya dalam hitungan detik ya. Dan bahkan adanya WhatsApp itu pun sendiri sudah mulai memberikan akses ya, dan memudahkan bagaimana informasi-informasi tadi itu bisa diserap oleh banyak pihak. Ada sebuah buku yang bagi saya cukup menarik. Jadi buku ini judulnya The Four, jadi 4 besar. 4 besar ini bicara tentang bagaimana rahasia Amazon, Apple, Facebook, dan juga Google ketika memberikan warna terhadap diri kita. Bagaimana nilai yang mereka tawarkan, gitu ya, sehingga memang orang itu memberikan akses secara langsung, baik itu informasi secara umum, bahkan sampai pada informasi-informasi pribadi. Di dalam buku ini dikisahkan bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan besar tadi itu mampu memberikan ruang, ya, laksana kita itu layaknya menunggang seekor kuda. Jadi kita sebagai orang yang menunggang seekor kuda tadi itu akan menggunakan fasilitas kuda tadi itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang kita miliki. Siapa yang akan diuntungkan? Perusahaan-perusahaan tadi itulah yang awalnya informasi-informasi yang sifatnya itu adalah privasi, sekarang ini diumbar ke ruang publik. Nah, saudara-saudara, di tengah situasi yang demikian tadi itu muncullah generasi baru yang dikenal dengan istilah generasi milenial. Bagaimana karakteristiknya? Ya, kalau di dalam slide tadi saya sudah kirimkan slide-nya, Mas Moderator. Di dalam slide tadi itu sudah saya sampaikan bagaimana karakteristik dari generasi milenial. Pertama adalah kreatif. Bagaimana anak-anak sekarang ini memiliki daya berpikir out of the box, kaya gagasan, ya kaya ide, karena memang informasi yang diperoleh itu tidak hanya berangkat dari satu sumber, tapi berangkat dari banyak sumber. Kemudahan informasi yang diperoleh tadi itu, ya ibaratnya ya kayak tadi itu, bahwa kita dihadapkan dengan arus bah informasi. Bisa nggak ya generasi milenial tadi itu memiliki kreativitas untuk menyaring
ya beragam informasi yang diperoleh tiap hari, ya atau bahkan tiap detik melalui ponsel pribadi. Yang kedua, karakteristik dari generasi milenial itu adalah terkoneksi. Jadi mudah bersosialisasi, bahkan kepada mereka yang berada di dunia maya pun juga anak-anak milenial ini memiliki kemampuan untuk bermutualan. Kalau istilah anak-anak sekarang kan seperti itu. Halo? Halo Ustadz, Ya, dengar ya suara saya ya? dengar, aman Ustadz, aman. Oke. Aman nggak Jadi ada? Bisa dilanjut. bicara tentang generasi yang kedua itu Dengar, Ustadz, dengar. generasi milenial itu yang kedua karakteristiknya adalah terkoneksi. Dia mampu berkomunikasi bahkan terhadap mereka yang memang tidak dikenal sebelumnya pun juga sekarang ini media teknologi informasi memudahkan orang untuk berkomunikasi, ya bisa ketemu. Bahkan mohon maaf kalau kita lihat beberapa kasus belakangan ini ternyata medsos-medsos yang menjadi tempat untuk bersosialisasi, berkomunikasi tadi itu justru malah melahirkan dampak yang kurang begitu signifikan dan kurang yang kurang baik, ya terjadinya kriminalisasi hanya gara-gara tadi tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh orang kepada orang yang memang belum dikenalnya secara lebih lanjut, sehingga hal-hal itu yang kemudian dimanfaatkan bagi sebagian pihak untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, yang ketiga, karakteristiknya adalah confident, ada kepercayaan diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan-sungkan dalam berdebat di ruang publik. Saudara-saudara, ini kalau kita lihat ya tingkat kepercayaan diri ini bisa kita lihat misalnya di dalam Twitter misalnya, atau mungkin di platform-platform yang lainnya, di mana memang orang sebegitu mudah ya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dengan begitu percaya diri, terlepas dari apakah yang bersangkutan itu memiliki kapasitas ya keilmuan sesuai dengan bidang yang digelutinya atau tidak. Contoh misalnya sekarang ini yang baru tren itu kan berkaitan soal novel Baswedan. Orang itu pun juga sudah mulai ya dihadapkan dengan adanya arus bah informasi, sehingga memang sulit orang itu memisahkan atau membedakan mana informasi yang benar dan yang tidak. Karena itulah sesungguhnya saudara-saudara buku yang ditulis oleh Tom Nichols ini menjadi menarik sebagai satu lonceng ya, sebagai satu lonceng di mana di dalam rimba informasi ini, ya penjelasan para pakar itu sudah tidak begitu didengar. Jadi orang sekarang ini justru malah mendengarkan cuitan-cuitan dari orang-orang tertentu yang justru memiliki follower lebih banyak. Ini menjadi satu tren tersendiri. Bagaimana otoritas keilmuan yang dimiliki seorang itu sudah mulai tergerus dengan adanya popularitas orang-orang yang mungkin itu memang sengaja diciptakan untuk membangun arus informasi tandingan. Saudara-saudara, kita kenal lah dengan istilah buzzer. Ya, jadi itu yang kemudian kalau kita lihat sekarang ini, ya bagaimana kepercayaan publik terhadap buzzer itu sedemikian dahsyat. Jadi melihat persoalan tidak pada akar masalahnya, tapi hanya siapa yang bicara. Ya, karena itu ini menjadi satu tren baru di mana buzzer itu bagi sebagian pihak itu diidentikan sebagai micro celebrity. Jadi selebriti kecil yang memang sekarang ini memberikan warna tersendiri dalam arus informasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, media sosial ini juga satu sisi memberikan dampak positif dengan adanya keterbukaan informasi, tetapi juga secara perlahan-lahan media sosial itu ternyata telah mematikan peran-peran pakar yang dikalahkan dengan buzzer-buzzer tadi yang ada di medsos.
masyarakat sekarang ini agak sulit untuk membedakan mana yang benar dan yang palsu, opini maupun fakta. Kenapa demikian? Karena masyarakat tidak lagi memiliki argumen yang berdasarkan pada prinsip dan data. Sehingga siapa yang ngomong, ya buzzer-buzzer itulah sesungguhnya yang menjadi bagian dari momok berkaitan dengan bagaimana otoritas keilmuan yang dimiliki oleh seorang ini sekarang ini sudah mulai agak mulai pudar. Terlebih kalau seandainya saudara-saudara ada yang berselancar di dunia Twitter. Saya beberapa kali ketika mencoba untuk mengakses ya dan juga mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat Twitter tadi itu sungguh sangat terkejut bahkan juga sangat prihatin ya. Bagaimana yang benar seakan-akan dibuat menjadi salah dan demikian pula sebaliknya. Hal-hal seperti inilah sungguhnya saudara-saudara yang perlu kita coba antisipasi, yang juga perlu kita coba telaah lebih lanjut. Kenapa kok hal itu terjadi? Menurut saya, setidaknya ada 3 aspek yang menjadikan kenapa tradisi yang berkembang tadi itu sekarang ini menjadi satu tren baru di kalangan masyarakat, khususnya pengguna media sosial. Yang pertama adalah berkembangnya budaya instan. Panas. Ya, itu silakan minum dulu lah itu moderatornya ya. Mohon maaf. Ya, jadi berkembangnya budaya instan. Kita seringkali dalam konteks ini tidak kemudian kita memaknai bahwa kita tiap hari itu gemar dengan makan instan itu bukan ya, tapi bagaimana memang ada segala fasilitas yang itu memang memudahkan kita sehingga kadang hal itu berdampak pada pertumbuhan kreativitas dan juga ketajaman analisis terhadap setiap fenomena yang berkembang. Instan itu kan boleh dikatakan sebagai satu hal yang sifatnya pragmatis ya. Kita ngelihat pada hal-hal yang sifatnya mikro, jangka pendek gitu. Terlebih dalam konteks keilmuan ya, budaya instan ini juga bisa kita lihat berkaitan dengan adanya kebiasaan dari kalangan mahasiswa khususnya ya untuk tidak membaca sebuah paper secara utuh kecuali hanya judulnya saja. Kalau judulnya ini kok sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dia akan demikian dahsyat itu ya, akan demikian bahagia untuk mengirimkan kepada orang lain, apalagi pesan-pesan atau broadcast yang diterima tadi itu di bawahnya ada tulisan jangan sampai broadcast ini berhenti di ponsel Anda. Wah. Jadi itu menjadi hal yang yang dominan sekarang ini. Yang kedua, ya bagaimana tradisi keilmuan yang berkembang di dunia akademik sekarang ini dihadapkan dengan generasi baru yang memang malas untuk melakukan konfirmasi, ogah tabayun. Ya udah apa yang diterima itulah yang seakan-akan menjadi satu hal yang kebenaran mutlak. Karena itu ya ini menjadi satu persoalan tersendiri ya ketika memang di dalam dunia media sosial orang itu justru tidak melakukan klarifikasi tabayun kepada si empunya atau yang memiliki otoritas keilmuan dalam bidang-bidang tertentu dibandingkan dengan suara-suara yang dihembuskan oleh para buzzer. Ini menjadi satu hal yang sungguh sangat ironis ya. Karena itulah kadang saya juga tidak bisa menyalahkan ketika melihat dinamika sosial belakangan ini ya sampai ada yang mengungkapkan bahwa maha benar netizen dengan segala cuitannya. Ini menjadi satu tren baru. Seakan-akan apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan itu memang menjadi satu kebenaran mutlak. Nah, yang ketiga itu adalah rendahnya tradisi literasi. Bagaimana fenomena yang kita hadapi itu kita sekarang ini memang ya suka tidak suka kita harus mengakui bahwa tradisi literasi kita masih sangat rendah. Literasi yang kita maksud itu apa toh? Literasi ya bisa dalam konteks membaca sekaligus juga menulis. Ya, kenapa kok tradisi itu rendah? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab itu.
Yang pertama adalah tradisi lisan. Jadi kita masih suka ya apa dan kita masih dominan dengan tradisi berbicara. Apalagi kalau di FAI itu kan biasanya ngisi tausiah, ngisi pengajian gitu ya, sehingga memang Siap, siap. hal-hal yang sifatnya lisan ini jauh lebih ampuh, lebih dahsyat dan menjadi bagian dari tradisi yang dikembangkan dalam kultur kita. Yang kedua, tradisi membaca itu belum dimulai dari rumah atau komunitas, termasuk juga di IMM. Saya melihat ya bahwa ketahanan kader-kader kita untuk membaca itu sekarang ini mungkin sudah dialihkan dengan membaca dan menulis status. Jadi ini menjadi catatan tersendiri ya. Sekalipun memang sekarang ini sudah mulai ada lah kader-kader kita yang memang mulai menulis gitu ya. Tradisi membaca sudah mulai, tapi jumlahnya belum begitu signifikan. Kemudian perkembangan teknologi yang sedemikian canggih sehingga tadi itu yang memudahkan orang itu hanya melihat pada aspek-aspek tertentu saja. Oke lah, yang dilihat adalah judulnya, bukan pada aspek metodologi atau akar persoalannya. Yang berikutnya, ya penyebab dari rendahnya minat baca itu pada kurangnya motivasi untuk membaca. Males, ya, males. Termasuk juga pada pengembangan gagasan. Ini menjadi satu persoalan tersendiri. Karena itu, IMM sungguhnya perlu hadir ya untuk membaca dinamika sosial yang berkembang di dalam masyarakat kita secara umum dan juga dalam tradisi mahasiswa-mahasiswa kita pada umumnya. Saudara-saudara, kenapa kok saya katakan bahwa IMM perlu hadir untuk memberikan kontribusi? Karena tetap bagaimanapun sebagai sebuah organisasi gerakan, IMM bukan hanya sekedar dikenal dengan gerakan keagamaan dan juga gerakan kemasyarakatan, tapi juga gerakan intelektual. Bagaimana tradisi intelektual ini bisa menjadi salah satu atmosfer ya yang dikembangkan secara harmonis, secara baik, ya dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, apa yang bisa dilakukan di tengah matinya kebakaran tadi itu? Yang pertama adalah IMM perlu melakukan refleksi sejarah. IMM perlu melakukan refleksi sejarah. Kenapa kok sejarah? Setidaknya kita bisa memahami bahwa sejarah itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah kisah sukses yang telah ditorehkan oleh para pendahulu kita, tetapi kita bisa memetik ya ibroh atau dalam konteks ini adalah kita bisa memetik hikmah dari apa yang sudah terjadi pada periode-periode sebelum kita. Karena itu ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya sejarah itu merupakan jembatan untuk bisa melihat ya bagaimana peristiwa masa lalu saat ini dan juga memproyeksikan bagaimana masa yang akan datang. Kita hidup di era sekarang ini merupakan hasil dari produksi gagasan orang-orang sebelum kita. Karena itu, siapa yang memegang sejarah maka dia tidak akan kemudian merasa kaget ya atau gumun dengan setiap perubahan-perubahan yang akan dihadapi. Kenapa demikian? Karena sejarah itu dia akan selalu aktual. Dia akan selalu aktual. Nah, yang kedua adalah bagaimana IMM itu mampu membangun habitus atau pembiasaan terhadap literasi bagi kader-kadernya. Ini menjadi satu hal yang penting. Nah, saya akan mencoba untuk memfokuskan ya, pertama pada aspek refleksi sejarah. Pertama, kita perlu melihat pada perkembangan sejarah intelektual Muslim di era klasik maupun abad pertengahan. Kita kenal sosok Avicenna, Averroes, kemudian Al-Kindi, Al-Hawarizmi, dan tokoh-tokoh Muslim lainnya yang memang mampu memberikan kontribusi ya secara signifikan terhadap perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Karya-karyanya sampai sekarang ini pun juga masih dijadikan sebagai referensi ya. Bahkan seorang Mark Zuckerberg itu, pendiri Facebook, Mark Zuckerberg ya.
pendiri Facebook itu mengatakan bahwa saya heran ketika orang itu justru pada menokohkan saya, sementara saya itu justru menokohkan Al-Khawarizmi. Karena apa? Tanpa algoritma itu mustahil Facebook itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ini menjadi satu hal yang menarik. Bagaimana kita bisa melihat tradisi-tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh para intelektual Muslim baik pada era klasik maupun abad pertengahan. Ada 3 pilar ya. Kalau kita baca pada bukunya Mulyadi Kartanegara, kita akan menemukan bahwa tradisi intelektual Muslim itu bisa tumbuh mekar itu karena ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama adalah peran negara. Peran negara. Ada otoritas yang memang memacu bagaimana tradisi pengembangan keilmuan tadi itu menjadi satu kebutuhan mendasar. Kenapa demikian? Karena dulu ternyata orang memiliki perpustakaan, mengembangkan ilmu pengetahuan itu menjadi satu kehormatan. Ya, karena itu negara akan mensupport bagaimana tradisi literasi ya dalam konteks saat itu penerjemahan sampai pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi satu aktivitas yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim. Yang kedua adalah komitmen. Yang pertama tadi itu ketika negara punya komitmen untuk mengembangkan tradisi literasi tadi itu, dia mencukupi para kebutuhan para intelektual Muslim. Yang kedua adalah motivasi yang dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim. Ya, jadi yang pertama peran negara, yang kedua adalah motivasi dari para cendekiawan Muslim. Ya, lebih-lebih berkaitan soal landasan teologis. Ya, surat Al-Alaq sudah sangat jelas untuk menegaskan pada kita atau menekankan ya agar bagaimana tradisi literasi itu bisa dikembangkan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah peran para donatur, para agnia yang memang memiliki komitmen, ya komitmen luar biasa di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itulah sungguhnya dari 3 pilar tadi itu kita akan bisa melihat ternyata dulu ya peradaban Barat itu masih berada di bawah peradaban Islam. Ya, bahkan salah seorang sejarawan itu mengemukakan ya ketika para cendekiawan Muslim dulu itu mampu memproduksi ilmu pengetahuan baik itu sejarah, filsafat, kemudian juga kedokteran dan lain sebagainya. Ya, mereka tiap hari itu berada di dalam perpustakaan, sementara orang-orang Barat itu baru belajar untuk mengeja, menulis, dan juga membubuhkan tanda tangannya sendiri. Ini menjadi satu perbandingan yang cukup mencolok. Ya, sehingga kita bisa memetik bagaimana peristiwa dari kesuksesan pada masa lalu itu untuk bisa, oh ya kalau dulu itu seperti itu. Contoh misalnya, tradisi yang dikembangkan itu ada spirit ya, Ibnu Sina misalnya, ketika dia mampu untuk dia mampu menyembuhkan salah satu putra sang raja, dia akan dia ketika ditawari, kamu pengen apa? Jawaban Ibnu Sina hanya pengen satu, saya diberikan akses untuk bisa masuk ke dalam perpustakaan-perpustakaan yang ada di negeri ini. Itu menunjukkan komitmen intelektual yang sungguh sangat luar biasa. Kalau sekarang generasi muda sekarang ini apabila disurvei ternyata tiap pekan itu di perguruan tinggi ternyata anak-anak itu jauh lebih banyak yang masuk ke dalam kantin daripada ke perpustakaan. Ini menjadi satu fenomena yang jomplang. Maka dari itu kita perlu memetik bagaimana ya kesuksesan para cendekiawan Muslim di era klasik maupun di era pertengahan. Yang kedua, kita juga bisa melihat berkaitan dengan perkembangan intelektual atau tradisi keilmuan yang ada di dalam Muhammadiyah. Kita bisa melihat ya bagaimana riwayat seorang Ahmad Dahlan ketika beliau beberapa saat setelah menikah kemudian diberikan modal dagang oleh orang tuanya sebesar 500 gulden yang itu diharapkan mampu dijadikan sebagai
modal awal ya untuk merintis basis perekonomian keluarga, ternyata bagi Ahmad Dahlan 500 gulden tadi itu dibelanjakan sebagian besar untuk membeli kitab-kitab. Ini menjadi satu tradisi yang penting ya. Bagaimana memang kedekatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan kitab, dengan buku itu ternyata sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Demikian halnya dengan Ki Bagus Hatikusuma. Tradisi membaca Ki Bagus itu, kalau kita lihat ternyata tiap malam beliau itu membaca sampai larut malam. Bahkan kalau kita baca bukunya Djarnawi Hatikusuma, beliau itu sampai larut malam membaca ya, sehingga memang mata beliau sakit ya, dan menggunakan kacamata yang cukup tebal ya. Jadi tradisi membaca, menulis ya, itu juga menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan oleh tokoh-tokoh pendahulu kita. Buku-buku karya Ki Bagus misalnya Risalah Katresnan Jati, Pustaka Ihsan, Pustaka Iman, Pustaka Islam, itu sampai sekarang masih bisa kita kaji secara lebih mendalam. Demikian halnya dengan Haji Fahrudin. Ini Haji Fahrudin ini bagian dari keluarga Bani Hashim, beliau satu keluarga dengan Ki Bagus Hatikusuma. Ya, beliau seorang jurnalis ya. Gagasan-gagasannya sungguh sangat luar biasa. Ketika sekarang ini orang itu mempersoalkan relasi antara Islam dan demokrasi, ternyata pada tahun 1924 Haji Fahrudin ini sudah bicara tentang demokrasi di dalam Islam. Ini menjadi satu hal yang menarik. Ya, ternyata tradisi literasi, baca, tulis, dan dokumentasi tadi itu menjadi bagian dari tradisi besar yang diwariskan oleh para pendahulu kita. IMM perlu mengkaji secara lebih mendalam. Karena itulah sungguhnya, ya kalau kita lihat ada 3 tradisi warisan di lingkungan Muhammadiyah, yakni membaca, menulis, dan juga mendokumentasikan gagasan. Baik dalam bentuk buku ya maupun artikel dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih problemnya? Orang dulu itu lebih cenderung menjadi produsen. Sekarang ini kita malah justru menjadi konsumen pengetahuan. Inilah yang perlu kemudian kita refleksikan bersama. Bagaimana ya kesuksesan tokoh-tokoh sebelum kita ternyata mampu memproduksi ilmu pengetahuan yang sekarang ini bisa dikaji untuk pengembangan pengetahuan. Sementara generasi sekarang ini lebih cenderung saya katakan seperti itu, sebagai konsumen pengetahuan. Ini yang perlu kita kemudian kembangkan, bagaimana IMM FAI misalnya memproduksi pengetahuan-pengetahuan keislaman yang itu memang diambil berdasarkan pada data-data yang valid, yang itu bisa disosialisasikan kepada khalayak luas. Coba misalnya, kalau kita bisa menemukan ya, bagaimana kader-kader IMM yang ada di FAI ataupun di luar FAI menulis ya, membaca, menulis dan juga mendokumentasikan gagasannya tadi itu sesuai bidang keilmuan, ini insya Allah gagasan berkaitan soal matinya kebakaran tadi itu akan bisa kita eliminir. Karena apa? Karena kita bukan semata-mata menjadi konsumen pengetahuan, tapi kita justru menjadi produsen pengetahuan. Nah, bagaimana kita itu bisa menciptakan ya pengetahuan-pengetahuan yang itu bisa dirasakan oleh orang masyarakat secara luas. Saya ingat salah seorang filosof dari Perancis, Pierre Bourdieu ini. Ada 3 istilah yang dikembangkan di dalam membangun tradisi, sehingga memang orang itu bisa tampil, bisa hidup mandiri, dan juga dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di arena. Ya, kehidupan sekarang ini ya kita berhadapan dengan media sosial, itu bagian dari arena. Nah, di situ artinya atau di situ maksudnya adalah rapatkan soft kalian, ya, rapatkan soft kalian, luruskan barisan kalian. Nah, itu menjadi salah satu keutamaannya. Ya, jangan sampai Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Jadi, bagaimana? Saya lanjut. Bagaimana kader-kader IMM itu mampu memproduksi pengetahuan di tahap arena itu
Ya pertama perlu ditradisikan, ada habitus pembiasaan, ya itu menjadi kultur. Budaya baca, budaya tulis itu perlu dikembangkan secara kontinu. Yang kedua, setelah memiliki kebiasaan yang baik ya berkaitan soal pengembangan tradisi literasi tadi itu, maka naiklah tahap kedua, yakni apa? Yakni kapital, modal sosial. Orang yang setelah memiliki berkumpul bersama-sama di IMM, memiliki jejaring yang luas gitu ya, sehingga tidak cukup hanya dengan jejaring, tapi juga perlu diimbangi dengan modal intelektual atau kapital intelektual, sehingga tradisi pengembangan literasi tadi itu bisa naik tingkat ya dari sosial, intelektual gitu ya, sampai pada akhirnya terbentuklah pribadi yang memang diharapkan mampu untuk berada di tengah-tengah arena, ya bukan menjadi follower ya, tapi justru di sini bukan sebagai penonton, tapi justru sebagai pemain di kehidupan secara nyata. Nah, bagaimana menumbuhkan tradisi literasi? Pertama, tumbuhkan kesadaran tentang urgensi membaca. Tadi salah satunya adalah landasan teologis berkaitan dengan surat Al-Alaq misalnya. Kemudian, budayakan membaca di lingkungan komunitas. Ini menjadi satu bagian ya, yang memang perlu kita dorong secara terus, secara konsisten ya. Ya setidaknya lah kalau kemana-mana itu membawa buku, ya optimalkan peran-peran perpustakaan ya. Saya belum melakukan survei ya berapa banyak sih kader-kader IMM yang misalnya tiap pekan itu mengunjungi perpustakaan kampus, atau saya nggak perlu ke dalam perpustakaan kampus ini, saya cukup saja perpustakaan di rumah atau perpustakaan di komisariat misalnya, tapi ini perlu ditumbuhkan ya. Nah yang penting ini juga membangun tradisi literasi itu dari hal yang kecil juga. Ketika ada narasumber misalnya, ya nggak perlu lah dikasih itu kenang-kenangan macam-macam, ya cukuplah itu dengan adanya buku gitu ya sebagai bagian dari pengembangan tradisi intelektualitas di kalangan IMM. Yang berikutnya adalah membentuk komunitas baca. Teman-teman, saya melihat sekarang ini sudah mulai membentuk komunitas-komunitas baca, bahkan di lingkungan masyarakat secara luas ya, aktivis-aktivis IMM ataupun juga aktivis IPM sudah membuka ruang-ruang baca di ruang publik, dan ini menjadi satu hal yang positif untuk perlu kita kemudian terus kembangkan secara kontinu. Kemudian biasakanlah menulis, dimulai dari pengalaman sehari-hari ya, apa toh kenapa saya bergabung di IMM gitu ya, apa toh yang bisa saya petik ya, dan yang terakhir adalah menghargai karya tulis orang lain. Nah, kenapa kok menjadikan tradisi literasi itu satu hal yang penting? Saudara-saudara, saya teringat dengan pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Renal Kasali. Beliau menyampaikan bahwa ternyata tradisi berbicara itu sekarang ini sudah mulai berganti dengan karya. Orang akan dihargai jika punya karya yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah saya sangat berharap bagaimana kader-kader IMM yang ada di OAD, khususnya kader-kader yang IMM yang ada di FAI, marilah kita terus kembangkan karya kita, buatlah karya terbaik gitu ya, sehingga setiap jejak yang kita tinggalkan di FAI ataupun di OAD ini memberikan jejak atau tinta emas bagi generasi-generasi setelah kita. Bagaimana kita bisa membangun tradisi untuk berkarya tadi itu? Yang terakhir ini, kita perlu menekankan dan merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Apa visi kita untuk bergabung ke dalam diri IMM? Apa toh? Bagaimana visi IMM? Ini kita perlu pahami ya. Karena itu gerakan on ini dimulai dari memahami visi ini menjadi satu hal yang penting. Ketika kita sudah mulai memahami visi, maka tahap berikutnya itu adalah action. Kita tunjukkan komitmen, kita tunjukkan prestasi yang baik.
Ya, bagaimana prestasi yang baik itu bisa tumbuh berdasarkan pada passion masing-masing, sesuai dengan passionnya. Kalau ada yang di ILHA, ada yang di BSA, ada yang di PAI, ada yang di perbankan syariah, saya bisa membayangkan bagaimana pengembangan keilmuan sesuai dengan passion masing-masing itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kita sangat bersyukur ya, karena IMM itu basisnya pada fakultas yang itu memang sesuai dengan passion masing-masing. Coba misalnya, kalau seandainya kader-kader di UAD itu bisa menulis ya dan memproduksi pengetahuan sesuai dengan passion masing-masing, ini menjadi satu hal yang luar biasa. IMM hukum misalnya itu bicara tentang bagaimana supremasi hukum dalam perspektif Islam, ya. Kemudian IMM FAI misalnya bicara tentang bagaimana semangat wasatiyah misalnya, ya, yang dirintis berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan Islam dan lain sebagainya. Itu menjadi satu hal yang menarik. Karena apa? Karena basis kita itu pada passion masing-masing. Ya, saudara yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ya di FKIP itu juga bisa mengembangkan. Psikologi bisa mengembangkan psikologi Islami, ya konseling bisa mengembangkan konseling Islami dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita setelah memiliki passion tadi itu, ya agar kerja-kerja kita itu bisa dihargai dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang berikutnya tahapnya adalah kolaborasi. Kita perlu berkolaborasi, jangan berdiri sendiri-sendiri, jangan egois. Ya, orang yang bisa kolaborasi di era sekarang ini, dialah yang bisa sukses, dialah yang bisa memang menaklukkan lah ya. Nah, yang terakhir itu adalah move on. Ya, kalau sudah kolaborasi ya jangan terus-terusan untuk berrebahan gitu ya. Makanya di dalam sebuah mata kuliah saya seringkali menyinggung ya. Ada yang pernah dengar yang namanya KKY ya? Kalian ada yang pernah dengar nggak namanya KKY itu? Atau kalau IMM Pernah, sudah nggak dengar pernah itu ya? Ustaz. Nah, Ya, lagunya yang kontroversial apa itu? apa ya? Banyak ya. Hah? Apa itu teman-teman? KKY itu yang kontroversial. Ya. Ya, yang kontroversial itu. Aku bukan boneka. Makanya apa bedanya antara boneka dengan kader IMM? Ya salah satunya kalau boneka itu selalu rebahan, kalau IMM selalu move on. Itu yang bisa saya petik ya dari apa yang berkaitan soal tradisi pengembangan intelektualitas yang sungguhnya ini menjadi satu hal yang penting, menarik untuk dijadikan sebagai bagian dari tradisi di lingkungan IMM, karena tetap bagaimanapun IMM sebagai gerakan kemahasiswaan perlu juga unggul dalam bidang intelektualitas. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sekedar sebagai pemantik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Kakanda Imawan Farid Setiawan yang sudah berkenan untuk menjadi pemantik pada acara malam hari ini, sekaligus memberikan pemaparan materinya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman, setelah ini akan saya berikan sesi diskusi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, saya kasih untuk termin pertama, saya bagi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Jadi silakan bagi yang hendak bertanya bisa via mengisi di kolom komentar ataupun bisa bertanya secara langsung. Namun jika hendak bertanya secara langsung, mohon untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu di via komentar. Bagaimana teman-teman? Nggak ada yang mau bertanya? Saya Kak. Sebutkan nama. Oh, yang tadi antri itu ya? Assalamualaikum. Iya, Oh, siap. Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kanda. Salam. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Ahya Mahmud, biasa dipanggil Ahya. Kebetulan saya tertarik sekali dengan tokoh yang salah satunya menjadikan saya motivasi untuk bisa membaca. Karena saya rasakan baru sekarang ini saya muncul ada rasa ketertarikan untuk membaca itu kan. Karena saya salah satu orang yang lebih suka berdiskusi ketimbang membaca. Jadi saya tuh dapat ilmu karena mendengar, bukan karena membaca. Dan bersyukurnya sekarang ini saya tertarik membaca karena salah satunya dari Kak Kanda atau pemateri pada malam hari ini. Mungkin langsung saja Kak Kanda, Farid, saya ingin bertanya tentang dua pertanyaan. Satu, dalam perspektif bidang kader, saya sebagai seorang bidang kader yang punya orientasi kepada kader. Jadi satu pertanyaannya, bagaimana sih Kak? Gitu. Bagaimana sih treatment yang efektif gitu, agar memunculkan rasa ketertarikan budaya intelektual terhadap kader? Karena syukur-syukur teman-teman yang tertarik dengan membaca, tapi ada yang dia tidak suka membaca gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama dari perspektif bidang kader. Kemudian yang kedua dari perspektif pimpinan gitu. Ada nggak sih Kak perbedaan yang signifikan dalam manajemen pengambilan keputusan bagi pimpinan yang dia menghidupkan budaya intelektual dengan yang tidak? Jadi apakah ada gitu perbedaan yang signifikan, di mana perbedaan itu berada, seperti itu Kak? Mungkin dua pertanyaan itu cukup. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu Ustadz, atau mau langsung dijawab? Boleh, kalau masih ada lagi yang lain, saya persilakan. Baik teman-teman, sesuai request dari pemateri kita, pemantik kita, bagi yang hendak bertanya lagi, silahkan mendaftarkan diri di kolom komentar, atau bisa bertanya secara langsung. Tadi sudah ada dua pertanyaan dari Imawan Salahuddin Al-Ayubi. Benar, Ji? Ngeri namanya. Seperti tokoh penakluk. Ya. Bagaimana teman-teman? Ya itu. Ada yang mau bertanya lagi? Jika belum ada, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ustadz. Baik. Ya, jadi yang pertama saya apresiatif ya ke Mas Ahya, karena memang ini yang menjadi satu nilai lebih sungguhnya. Saya tidak bicara tentang IMM dalam konteks ini, sekalipun yang bersangkutan juga kader IMM, ya, tapi ini menjadi satu hal yang perlu kita contoh, ya, berkaitan soal artefak, bagaimana tradisi yang ada di dalam Hizbul Wathan ternyata cukup membekas ya, karena orang berdiskusi saja seperti ini harus menggunakan hasduk. Mantap. Iya. Coba kalau misalnya Identitas, IMM diskusi, kalau misalnya IMM ya diskusi seperti ini menggunakan baju Korsa. kebesaran, ya baju korsa, itu juga menjadi satu hal yang menarik. Tapi ini menjadi nilai lebih karena memang tingkat militansi berkaitan dengan sense of belonging-nya itu di Hizbul Wathan luar biasa memang. Saya harus apresiasi. Oke, berkaitan dengan tradisi ya. Tadi saya lebih suka untuk mendengar ya sebelumnya. Memang gaya belajar seseorang kan sangat bervariatif. Ada yang memang orang itu sukanya mendengar. Ada yang juga dia itu sukanya
melihat, ada yang juga melakukan, ya tergantung dari ini. Tetapi bagaimanapun orang mau berdiskusi agar tidak kemudian asal bunyi, itu juga perlu materi. Bagaimana materi kita bisa peroleh? Ya berdasarkan pada data-data yang akurat, ya berdasarkan pada informasi-informasi yang valid. Ya salah satu sumbernya yang tidak bisa kita lepaskan adalah membaca. Seperti apapun, orang itu kalau sudah memiliki materi yang dibaca, maka diskusinya akan hidup. Dia tidak akan terjebak pada debat kusir yang memang dihadapkan dengan persoalan benar salah, ya saling bertahan berkaitan dengan prinsip masing-masing yang kadang itu juga lebih dominan untuk mengedepankan aspek emosional, bukan rasionalitas. Ini yang perlu kemudian kita pahami bersama-sama. Yang kedua, treatment yang efektif untuk membangun tradisi literasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa budaya itu menjadi satu hal yang penting, tradisi itu menjadi satu hal yang sangat vital untuk menumbuhkan literasi. Ya, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama kita bisa lakukan bahwa iklim untuk kesadaran kader ya untuk bisa membaca tiap hari ya, dan kalau perlu misalnya ya dalam konteks pengambil kebijakan itu juga perlu dibuatkan sebuah kuesioner atau mungkin juga angket-angket yang itu memang bisa menjadi alat detektor si A hari ini baca apa misalnya. Itu dalam perspektif kader itu menjadi menarik loh Mas. Ya. Yang kedua, treatment yang bisa kita lakukan itu juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada kader. Contoh misalnya, dalam konteks intelektualitas yang dibangun di IMM, maka kader IMM itu ya intelektualitasnya akan bisa diapresiasi apabila dia mampu membaca buku-buku yang apabila buku tadi itu ditumpuk itu bisa melebihi ukuran tubuhnya. Ini bisa menjadi satu motivasi tersendiri. Ya, bagaimana tradisi intelektualitas tadi itu bisa dibangun berdasarkan pada motivasi-motivasi yang seperti itu. Yang ketiga, misalnya nih, ya dibangun atmosfer akademik yang sesuai dengan passion masing-masing. Ya, contoh misalnya biasakanlah kader-kader kita itu kemana saja itu membawa buku, membaca buku, ya sehingga di waktu-waktu senggang itu bisa menjadi salah satu pemantik, bukan hanya sekedar membuka HP, tapi membaca buku. Nah, problemnya sekarang ini memang buku-buku itu sudah mulai bergeser dari buku yang sifatnya fisik menjadi buku-buku yang sifatnya digital. Ini juga menjadi satu catatan tersendiri. Ya, orang kalau membaca di depan ini mungkin beda ya. Kalau saya itu membaca di depan PC, membaca e-book itu jauh lebih melelahkan dibandingkan dengan kita membaca buku-buku yang sifatnya fisik. Ini menjadi satu tantangan tersendiri. Ya, sehingga memang hal-hal yang itu sekiranya dari mulai yang kecil-kecil tadi itu bisa dilakukan sebagai bagian dari treatment untuk menumbuhkan tadi itu. Nah, bagaimana untuk tradisi menulisnya? Menulis bisa dimulai dari menulis pengalaman pribadi. Ya, menulis pengalaman pribadi. Kita kalau menulis pengalaman pribadi mungkin akan sangat heroik karena apa? Karena kita telah melakukan itu. Ya, karena telah melakukan itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah ya, kalau saya pada hakikatnya menulis itu adalah kebiasaan. Kemampuan orang menulis itu ya bisa diasah ya setelah dia itu mampu untuk mencerna ya tulisan-tulisan orang lain sehingga itu bisa mempengaruhi kader-kader kita itu memiliki gaya selingkung tersendiri. Jadi menulis itu bukan bakat tapi karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Nah, bagaimana pengambil kebijakan ya ketika melihat ada kader-kader yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kita perlu melihat ya bahwa
dalam konteks kecerdasan majemuk itu ternyata kader kita itu memang tidak semuanya memiliki hobi untuk membaca. Ada yang memang dia memiliki kecerdasan lingkungan, ada yang memiliki kecerdasan spasial, ada yang memiliki kecerdasan kinestetik, yang memang dia itu harus melakukan sesuatu baru dia itu bisa belajar. Nah, ini yang kemudian perlu kemudian dipetakan oleh para pengambil kebijakan yang ada di IMM. Sehingga treatment-treatment yang dilakukan kepada si A, si B, si C itu nanti bisa memiliki kesesuaian berdasarkan pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing. Saya pikir itu, Mas Ahya, ya. Tapi yang pasti tadi semangat ya untuk membaca itu ya jangan kasih kendor lah. Ya, jangan kasih kendor, itu perlu ditumbuhkan karena salah satu indikator intelektualitas kader-kader IMM ya bisa dilihat berdasarkan pada pengembangan tradisi literasi. Itu. Terima kasih, Pak. Demikian? Oke. Mas Ahya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau mau menyanggah mungkin? Atau dirasa cukup? Nanti Bagaimana, Mas silaturahmi Ahya? aja. Sangat Bagaimana? menyenangkan. Terima Oke. kasih, moderator. Baik. Sudah cukup terjawab berarti pertanyaan dari Mas Ahya. Bagaimana kawan-kawan yang lainnya? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini kita sudah menghadirkan pemateri yang cukup memberikan kita pencerahan banyak ini. Saya Rugi kalau pemoderator. kita nggak bertanya. Saya pemoderator. Sayang kalau diabaikan ini. Saya dulu pemoderator, Bang Haryono nanti dulu. Oke, baik. Siap. Ya, Mas Haryono udah nah nggak ini tahan itu. saya kira ini momentum yang harus saya manfaatkan betul-betul ini Nah, ya karena betul ketemu itu. lama Kanda Imawan Farid. Siap. Silahkan, Mas Jack. Apalagi ini kan Kanda Farid ini termasuk salah satu deklarator Idola ya, Mas? Oh, deklarator. Perhimpunan Amanat Muhammadiyah dulu. Pas Siap. masih zamannya ketum DPD IMMDY. Banyak Itu saya sejarahnya ya, baca Mas. di Quran Tempo itu, Ustaz, luar biasa. Pernah juga Silakan. saya dapat juga tulisannya beliau ini di Suara Muhammadiyah tahun 2006. Berbalas tulisan dengan Prof. Abdul Munir Mulkan. Wah, luar biasa, ini harus saya manfaatkan Ngeri betul-betul juga, ini ngeri momen berarti. ini. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Bung Jack, langsung saja. Perkenalkan nama saya Jack. Saya mau bertanya. Enggak, gelap-gelapan, Mas. Ya, memang ini lagi di luar dan penerangan di sini kurang juga, Mas. Oke. Silakan, langsung bertanya. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang ini agak keluar dari tema tapi tetap dalam ruang lingkup, Ustaz. Yang terkait dengan RUU HIP, Ustaz. Haluan ideologi Pancasila. Nah, ini kan banyak kemudian muncul respon, Ustaz, termasuk dari MUI. Nah, saya lihat pernyataannya Ustadz Zaitun Rasmin itu, dia bilang jangan salahkan kami kalau misalkan RUU HIP ini disahkan, jangan salahkan kami umat Islam untuk menuntut 7 kata itu kembali. Nah, ini kan kemudian jadi mengangkat istilahnya ada, kalau bagi beberapa orang Ustaz, ada luka lama sebenarnya di sini. Iya. Nah, ini kan Ustaz sebagai pengkaji sejarah Muhammadiyah Ustaz juga, termasuk juga Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz kira-kira terkait dengan polemik yang ada saat ini Ustaz, yang soal pernyataan Ustadz Zaitun Rasmin itu, bahwasanya kalau RUU HIP ini disahkan, jangan salahkan umat Islam untuk menuntut 7 kata itu kembali ya. Monggo Ustadz tanggapannya. Terima kasih. Oke. Ya. Kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana Bang Haryono tadi yang sudah nggak tahan menghidupkan mic? Apakah jadi untuk bertanya? Enggak, aku nggak nanya. Teman-teman itu loh nanya. Jangan malu-malu diam-diam aja. Nah ini, betul itu. Jangan malu-malu.
terutama yang katanya kader ini. Ya kita semua memang kader, maksudnya yang mungkin hendak lebih masih lama untuk berkecimpung di MM. Ayo, silakan yang mau bertanya Ya lagi. betul, ini dimanfaatkan ini momennya. Jarang-jarang kita ketemu ini. Jarang-jarang. Oh, ini ada yang bertanya, Mas. Di Kopinya jangan panjang lupa, sekali ini. kopinya jangan lupa. Oh iya, biar nggak kendor, biar nggak tegang maksudnya. Saya juga Ya, sambil kopi ngopi sama ini. yang satunya yang berasap itu. Jangan lupa. Waduh. Jack, Ustaz, epic Jack. Ustaz Kakak Dafarid, Ya, ya. ini ada juga yang bertanya melalui kolom komentar. Mungkin Ya. saya bacakan saja atau gimana? Gimana? Saya Dibacakan. bacakan. Pertanyaan dari Imawan Fatih. Di Jasman sekarang khususnya di Indonesia, semua orang berlomba-lomba dalam belajar. Tetapi mereka melakukan belajar di samping itu juga untuk masa depannya yang cerah atau mapan. Hal ini didukung dengan yang mungkin kita sering dengar. Ada pepatah, belajarlah yang giat agar masa depanmu lebih baik. Dalam tanda kutip, ekonomi lebih baik dari orang tua saya maksudnya. Dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang menurut penanyanya ini kacau, menjadi kehidupan yang mapan adalah menjadi impian yang diimpikan. Ditambah dengan pandangan masyarakat. Menurut penanya, masyarakat ingin kaya, terinspirasi dari pejabat yang seenak jidat dan termotivasi dari rakyat miskin yang sekarat. Sekarang bagaimana meneruskan pemikiran orang tentang tujuan intelektual untuk memajukan bangsa, bukan kekayaan semata. Demikian Ustadz. Sama ada permohon maaf ini katanya dari penanyanya karena mungkin sinyalnya agak jelek. Oke. Jadi sudah ada 2 pertanyaan, mungkin bisa langsung dijawab saja Ustadz. Ya, jadi yang pertama ya ini Mas Jack. Terima kasih yang sudah mengoleksi paper saya di Suara Muhammadiyah tahun 2006 ya. Jadi kalau kita bicara tentang RUU dulu kunci terakhir itu ada di tangan Ki Bagus Hadikusumo ya, sehingga ini tampaknya tidak atau kurang relevan untuk kemudian diangkat kembali sebagai salah satu tekanan ya, karena kita sudah memaknai bahwa sesungguhnya Pancasila itu merupakan satu hal yang sudah final dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Karena itulah negara Pancasila itu sebagai Darul Ahdi, sebagai sebuah konsensus nasional. Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya, baik itu Ki Bagus, kemudian Abdul Qahar Muzakir, ya, kemudian juga ada Kasman Singodimedjo, itu juga ikut terlibat di dalam perumusan dasar negara tadi itu. Nah, kalau sampai kemudian menuntut ya bahwa persoalan 7 kata ini akan ditarik kembali dan akan dimunculkan kembali, ini tampaknya nanti ke depan akan melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan, karena tetap bagaimanapun Ki Bagus ya dan tokoh-tokoh bangsa dulu itu sudah memahami bahwa kita hidup di era kemajemukan. Kita hidup di tengah kehidupan bangsa dan negara kita yang sangat plural. Karena itu kalau saudara-saudara itu membaca kembali risalah atau kitab risalah sidang BPUPKI dan PPKI, itu ternyata bukan hanya berangkat dari golongan Islam dan nasionalis saja,
tapi di dalamnya juga ada tokoh-tokoh muslim ya dan non-muslim juga. Ini menjadi bagian dari mozaik. Nah, soal kemudian pembahasan RUU ya haluan atau HIP ini, kalau saya kok terlalu ini ya, terlalu berani gitu ya. Kayaknya memang negara sudah tidak memiliki pekerjaan lain yang jauh lebih signifikan, jauh lebih strategis daripada mengutak-atik kotak Pandora tadi itu. Ya, karena itulah sesungguhnya saudara-saudara, kita perlu membaca ya bagaimana pernyataan Muhammadiyah misalnya ya untuk meminta penghentian pembahasan terhadap RUU HIP ini. Karena itu dipandang akan bisa melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan. Persoalan tadi ya bahwa ada rasa, ini bicara tentang masalah rasa, ya seakan-akan memang ada kekalahan di kalangan umat Islam. Itu memang sampai sekarang ini masih bisa dipahami, sehingga memang ketika persoalan Pancasila ini kemudian ditumbuhkan kembali, ya jangan salahkan sebagian pihak yang memang melihat secara hitam putih bagaimana peristiwa masa lalu itu, ya untuk coba dihadirkan pada masa-masa sekarang ini. Ya, persoalan umat Islam sebagai kelompok mayoritas ini kan yang kemudian bisa dimaknai ya, seakan-akan memang bisa menegasikan yang minoritas, dan demikian pula sebaliknya, minoritas yang mungkin sekarang ini sedang memegang kekuasaan ya akan memiliki kewenangan dan memiliki keinginan semaunya sendiri untuk melakukan redefinisi berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila tadi itu. Karena itu kalau saya memang saya sepakat dengan apa yang sudah diputuskan oleh Persyarikatan ya, bahwa tetap RUU HIP ini ya untuk tidak mengundang konflik berkepanjangan sudah layaknya untuk dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Fatih, ini bahwa pendidikan atau orang belajar itu untuk perbaikan ekonomi. Kalau saya berkaitan dengan ini tergantung dari sudut pandang kita. Ya, tergantung dari sudut pandang kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang sosiologi, ya, maka orang belajar, orang berpendidikan itu memang bisa meningkatkan mobilitas sosial seseorang. Ya. Bisa meningkatkan mobilitas seseorang, mobilitas sosial seseorang. Di dalam surat Al-Mujadalah pun juga sudah ditegaskan ya bahwa Allah sudah memberikan jaminan ya kepada mereka yang beriman dan berilmu untuk dinaikkan beberapa derajat. Artinya ini menjadi satu hal yang memang dalam konteks sosiologi tadi itu bisa menjadi satu hal yang menarik untuk kemudian dielaborasi lebih lanjut, karena memang mobilitas sosial itu juga Allah sudah bicara tentang masalah itu. Nah, ada yang memang berbeda pendapat. Kalau di kalangan para akademisi yang memang menekuni dunia pendidikan, itu lebih menekankan bahwa orang belajar itu fungsinya untuk apa? Untuk pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Sehingga aspek ekonomi itu hanyalah bagian dari dampak sosial saja dari orang yang sudah memiliki kapasitas ya setelah dia itu belajar sedemikian lama. Nah, ini yang memang perlu juga kita pahami ya, bahwa untuk melihat persoalan ini kita tidak bisa hanya dengan menggunakan satu kacamata saja. Ya, kalau orang tua Anda itu tadi melihat belajarlah yang sungguh-sungguh, nanti kamu akan sukses, mungkin boleh jadi karena yang dilihat berdasarkan pada paradigmanya adalah sosiologi pendidikan tadi itu. Ya, bahwa orang yang belajar itu nanti bisa meningkatkan mobilitas dan status sosial. Tapi beda kalau misalnya kita itu menekankan bahwa orang belajar itu untuk pengembangan diri, untuk investasi kita di masa depan misalnya. Bahwa persoalan ekonomi, ya orang bekerja secara mapan dan seterusnya, itu
satu sisi ya hanyalah merupakan dampak. Ini cara pandang ini yang kemudian kita perlu kaji secara lebih mendalam sehingga kita bisa menyikapi secara bijak, secara arif tanpa kemudian harus membangun ruang konfrontasi berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Ya, berdasarkan sudut pandang yang berbeda terkait dengan esensi orang-orang belajar tadi itu. Dalam konteks ini belajar saya maknai sebagai orang belajar di lembaga pendidikan formal. Ya, karena itulah kalau kita kalau kita kemudian menekankan ya bahwa nggak perlulah kita itu memiliki pandangan bahwa orang belajar itu nanti akan bisa memicu konflik sosial. Ya, kita akan membuka ruang konflik atau ketegangan dengan ini. Mungkin ya hal-hal yang perlu kita ini adalah bagaimana sebagai seorang akademisi kita perlu bersikap secara arif, bijak ya untuk menyikapi setiap perbedaan. Karena tetap bagaimanapun pendapat orang itu perlu setidaknya akan didasari oleh bagaimana sudut pandang dia terhadap persoalan yang sedang dikemukakan. Anda juga punya paradigma. Nah, sebagai akademisi Anda perlu memiliki perlu naik kelas tadi itu. Perlu naik kelas tadi itu untuk apa? Untuk bisa memahami karakteristik dan juga bisa memahami setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga dengan adanya perbedaan tadi itu kita bisa kelola, kita bisa kembangkan untuk menjadi bagian dari kekuatan lah ya ke depan dengan beragam perspektif tadi itu kan kita melangkahnya jauh akan lebih mudah, jauh lebih nikmat dan juga jauh lebih sehat. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih kepada Ustadz Kakanda Imawan Farid Setiawan yang sudah berkenan menjawab pertanyaan teman-teman dari khususnya Mas Bung Jack, Fahri Al-Farizi, dan pertanyaan dari Imawan Fatih. Mungkin sudah cukup dijelaskan secara gamblang yang ditanya oleh rekan-rekan Imawan, atau mungkin ada sanggahan terkait terkait pemaparan dari Ustadz Farid. Bagaimana, Bung Jack dan Imawan Fatih? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, selamat datang kepada para sesepuh FAI. Imawan Isa Al-Ansori, Imawan Muhammad Asidati, Muhammad Hasbi, yang Jangan punya lupa Bang Dawam. Ade. Oh iya, Kakanda Dawam. Kakanda Dawam juga Iya. tidak mungkin kan? Saya sudah ngopi belum itu? Jangan lupa. Aman, Mbak. Jangan lupa Haryono, jangan lupa Haryono. Jangan lupa kalau Bang Haryono sudah biasa, Ustaz. Sudah bosan kita. Sudah bosan, siap. Tidak ada sanggahan? Gimana Imawan Jack dan Imawan Fatih? Saya kira terkait cukup pertanyaannya? Pak Moderator. Sudah sangat Cukup, jelas. oke. Dari Terakhir, ahli wasyahadah. satu penanya lagi. Silahkan yang mau bertanya, karena mengingat waktunya sudah cukup larut. Satu penanya terakhir yang mau bertanya. Oke, sudah ada langsung muncul ini. Dari Imawati Lulu Latifah. Ini perwakilan dari suara kaum Hawa. Saya bacakan, Ustadz Farid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Lulu Latifah, kader IMM FAI. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai sebenarnya masih banyak mahasiswa yang menganggap mahasiswa yang rajin membaca atau berliterasi, aktif baik di kelas atau organisasi, dan berkegiatan itu rajin atau ambisius atau butuh ranking atau sibuk, dan istilah-istilah lain. Padahal hal tersebut tentunya baik dan bermanfaat, hingga sebenarnya bisa dirasakan kalau berada di antara mereka itu. Yang normal adalah, normalnya pakai tanda kutip, yang tidak berkegiatan bermanfaat atau yang hanya santai-santai, nongkrong, sekedar nongkrong atau jalan-jalan. Sehingga kita sebagai kader harus bagaimana dalam
mengajak mereka jika anggapan mereka sudah sedemikian, Ustadz. Mungkin untuk memperbaiki pola pikir dari mahasiswa yang menganggap budaya literasi dan lain sebagainya ini hanya membuang-buang waktu mungkin, Ustadz. Bagaimana tanggapan dari Ustadz Farid? Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama ya, jadikan bahwa penilaian tadi itu sebagai satu masukan, dan kita tidak kemudian harus membuka ruang konfrontasi ya, karena memang mereka atau mahasiswa tadi itu juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, berkaitan soal tadi ya, aktivis ya literasi yang memang dianggap buang-buang waktu, ambisi dan seterusnya. Itulah yang kemudian saudara-saudara, kita sekarang ini memang dihadapkan dengan generasi generasi stroberi itu tadi. Indah, cantik itu kalau dilihat, tapi rapuh. Ya, kebentur dikit lecet. Ya kan? Galau gitu ya. Ya, dan beragam inilah. Karena itulah sesungguhnya saudara-saudara, ya penilaian-penilaian di luar tadi itu mungkin Anda akan melihatnya sekarang ini seakan-akan bermakna peyoratif, tapi jangan kemudian Anda memiliki semangat yang mundur dengan adanya penilaian seperti itu. Justru penilaian-penilaian tadi itu perlu kemudian dijadikan sebagai cambuk. Dengan apa? Dengan kita perlu menunjukkan kepada mereka melalui prestasi-prestasi yang kita bisa berikan. Ya, contoh hal yang sama itu pun juga dialami pada teman-teman di IMM periode saya. Ya, bagaimana ketika ada mahasiswa umum itu yang melihat komisariat, kemudian pernyataannya pun juga sangat beragam. Dimulai dari itu adalah ruangan angker yang memang penuh dengan perdebatan, ya itu menjadi hal yang wajar, penilaian-penilaian dari mahasiswa pada umumnya. Tetapi itu perlu kita jadikan sebagai cambuk. Mungkin dia menilai seperti itu karena memang dia belum paham, dia belum tahu, ya karena dia masih tersibukkan dengan bermutualan di medsos dan seterusnya, ya kan? Semangat untuk membangun tradisi literasi yang itu memang sebagai bagian dari upaya kita untuk memantaskan diri kita, ya memantaskan diri kita di masa yang akan datang, sehingga orang itu tadi seperti yang disinggung oleh Mas Fatih, bahwa pada esensinya orang belajar itu untuk pengembangan diri. Soal perbaikan ekonomi itu soal yang sekian, itu hanya sekedar dampak saja, ya. Kalau seandainya kita mampu ya dengan literasi yang kita bangun, dengan tradisi yang sudah kita kita jalankan tiap hari, kita juga memiliki prestasi-prestasi yang baik sehingga kita pantas ya. Maka ke depan itu kita tidak perlu mencari pekerjaan, tapi justru pekerjaanlah yang akan mencari kita. Ya, ini yang sungguhnya bisa dijadikan sebagai catatan. Ya, biarkanlah ya mereka mau bilang apa ya, tapi sungguhnya kita bisa memahami bahwa mungkin dia bicara seperti itu karena memang belum paham ya, dan memang dunia kita berbeda ya, dunia kita berbeda. Biarkanlah, tapi yang pasti kita bisa menunjukkan, iya, kita bisa menunjukkan prestasi-prestasi yang terbaik, sehingga dengan tadi ya bahwa dunia omong sekarang ini sudah mulai bergeser dengan dunia karya. Orang akan dihargai dengan karya. Karena itulah saya sangat berharap bahwa kader-kader FAI bisa memproduksi pengetahuan, bisa memproduksi karya-karya ya berdasarkan passion, berdasarkan kompetensi masing-masing, sehingga memang kita tidak terus-menerus menjadi konsumen pengetahuan, tapi kita sekali lagi bisa menjadi produsen pengetahuan berdasarkan ilmu yang sudah kita miliki. Dengan demikian, maka insya Allah berkaitan soal
tema matinya kepakaran itu kita akan bisa kita akan bisa tangkal tadi itu dengan tradisi literasi yang baik ya di kalangan kader-kader kita. Jangan sampai malah justru kita mengikuti arus. Sudah saatnya sekarang ini IMM menciptakan arus, bukan mengikuti arus. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi Mbak Latifah. Tetap semangat ya belajar, tetap semangat membaca, menulis ya. Kita mungkin tidak bisa merasakan sekarang ini, tapi di masa yang akan datang itu akan menjadi bagian dari prestasi tersendiri yang bisa membedakan antara diri kita dengan orang lain. Itu saja, Mas. Baik, terima kasih Kakanda Imawan Farid yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Imawati siapa Lulu. tadi? Saya lupa. Imawati Lulu. Oke. Bagaimana Imawati Lulu? Apakah dirasa cukup atau ingin menyanggah? Saya rasa sangat cukup. Karena sudah dijelaskan cukup gamblang. Oke, baik Pak. Terima kasih cukup. Terima kasih. Karena dirasa cukup, maka sesi diskusi tanya jawab kita pada malam hari ini saya tutup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Imawan dan Imawati sekalian yang sudah berkenan untuk menanyakan keresahan-keresahan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, Ya, Ustadz. sebelum diakhiri, Mas. Sebelum diakhiri, saya rekomendasikan kalian coba baca buku ini nih. Tuh, dengerin. The Four. Ya. Siap, Kakak. Jadi, kalau jadi buku ini saya terima, ini adalah hasil pemberian dari Pak Sekretaris Umum, Pak Abdul Mukti, ketika saya jemput di airport. Beliau ngasih buku ini dan ini luar biasa untuk bisa kita melihat ya tentang bagaimana peran perusahaan-perusahaan Amazon, Apple, Facebook, Google, dan yang lain sebagainya. Bagaimana peran kita, ya sehingga memang teman-teman di IMM itu bisa bersikap ya secara arif, secara bijak, karena memang sudah tahu ya bahwa ternyata ketika kita bermedsos itu pun juga ya ada pihak lain yang diuntungkan. Seperti tadi itu saya ibaratkan bahwa kita sedang menaik atau menunggang kuda tadi itu. Itu sekedar sebagai penutup ya. Saya rekomendasikan silakan nanti. Ini bukunya New York Times bestseller. Ini sudah ada terjemahannya. Ini penerbitnya adalah Kompas. Four judulnya. The Four. The Four. Bisa dicatat ya kawan-kawan. Nih, silakan nih. Oke. Sedikit informasi Ustadz, Kakanda Imawan Farid. Setelah selesai sesi diskusi ini, akan ada persembahan dari kader IMM FAI. Akan mencoba membacakan puisi karyanya sendiri. Jadi mohon untuk kita simak bersama. Dan setelah itu, setelah puisi, kami mohon kepada Kakanda untuk memberikan closing statement berkaitan materi kita pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Imawati Nabila Mayalibit untuk berkenan membacakan puisi karya Imawati tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Erwin. Terima kasih. Kak, kedengaran suaraku? Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Nabila Mailibit, kader IMM FAI. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Mereka yang Kuat untuk Berjuang. Siap. Hujan lebat datang menghantam, mereka tetap berdiri. Panas matahari membakar kulit, mereka tetap kuat. Begitu keras perjuangan untuk bertahan. Setiap hari harus berharap.
Semoga alam memberikan kesempatan hari ini bisa pulang dengan harapan. Wajah yang tak bersalah selalu mengalah. Doa selalu dipanjatkan untuk menemani perjuangan. Rezeki yang datang menghampiri, keberuntungan berlalu lalang sesuai kehendak hati. Akan berhenti tanpa melihat pemerhati yang berjuang, keresahan selalu terjadi dalam hati, gelisah dan risau dalam pikiran. Apakah ini buatku? Terserahlah, takdir yang ada yang ngatur. Jika hari ini belum berhasil, besok kita berjuang kembali. Ya, begitulah hidup. Terkadang bisa ada, terkadang juga bisa menghilang. Mari menduduk dengan sabar, berzikir dengan ikhlas, agar kehidupan menjadi berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kawan. Bisa kita kasih aplaus kawan-kawan untuk Imawati Nabila Mayalibit yang sudah membacakan karyanya. Ini salah satu bentuk. Bagaimana Bung Jack? Iya. Lanjut. Oke. Salah satu bentuk produksi karyanya sesuai dengan yang jadi grogi saya. Sesuai yang disarankan oleh Kakanda Imawan Farid tadi. Bung Jack mau kasih tambahan atau mau membacakan puisi juga? Tidak. Tadi kepencet audionya. Monggo. Oke. Siap. Itu Al-Mukarram Dawam itu jago puisi itu dia. Oke. Mungkin bisa langsung saja kita ini aja. Kita kasih kasih mimbar. Bagaimana Bang Dawam. Kakanda? Sungai Merah. Mau menjawab puisinya Imawati Nabila mungkin? Saya sedang batuk. Sukses bersama Surya 12. Saya sedang batuk. Wanita di pinggir jalan yang kau buat itu. Monggo langsung Pak Moderator, sudah larut. Baik. Karena sudah cukup larut, jadi saya mohon terakhir kepada Kakanda Imawan Farid Setiawan untuk bisa memberikan closing statement untuk acara malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap para aktivis IMM yang ada di FAI, termasuk juga para sesepuh, bini sepuh gitu ya, yang sudah jauh-jauh hadir. Di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman IMM tidak ingin menyaksikan bagaimana potret kematian kebakaran tadi itu berlarut-larut, maka pertama kader-kader IMM khususnya di FAI perlu meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan passion masing-masing. Ya. Yang kedua, kader-kader IMM itu juga perlu menggalakkan literasi dengan membaca buku daripada membaca informasi yang ada di media sosial. Ya. Dan yang ketiga, ikatlah pengetahuan tadi itu dengan tulisan. Karena kalian boleh pintar, ya, kalian boleh belajar setinggi langit, ya, dalam ini ungkapannya. Tapi selama kalian tidak menulis, maka kalian akan ditelan oleh sejarah. Karena menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fatrun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan-kawan. Setidaknya ada tiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya ada tiga pesan yang diberikan oleh Kakanda Imawan Farid untuk kita, dan tentunya harus selalu kita simpan dalam ingatan dan kita wujudkan dengan amal perbuatan kita. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada
Kakanda Imawan Farid Setiawan yang sudah berkenan menyempatkan waktunya bergabung dengan kita dalam kajian SBO ini. Semoga di lain waktu juga bisa menyempatkan waktunya kembali untuk bersama-sama diskusi dengan kita semuanya, tentu khususnya dengan kader-kader IMM. Baik, terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa online kajian Ngasbo ini. Saya harapkan tidak kapok untuk mengikuti acara kita. Karena insya Allah acara ini akan diselenggarakan rutin tiap 1 minggu sekali minimal. Jadi kami harapkan tidak kapok dan tidak berhenti sampai di sini saja. Karena masih ada kajian Ngasbo selanjutnya. Terakhir, sebelum kita tutup, kita jargon terlebih dahulu, jargon kebanggaan kita. Mungkin kepada Ketum IMM FAI, kami berikan waktu untuk memimpin jargon pada malam hari ini untuk lebih membangkitkan semangat kader di tengah pandemi corona ini. Terima kasih. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk kawan-kawan semua, Imawan dan Imawati, dan Kanda Farid yang sudah berkenan mengisi pada malam hari ini. Mungkin untuk closing ini, biar semangat, seperti biasa yang tadi diminta sama moderator, yaitu terkait jargon IMM ya. Oke, langsung saja. IMM! Jaya. Mikrofonnya mungkin belum dihidupkan. Mikrofonnya silakan dihidupkan semuanya. Oh, ya. Semuanya dihidupkan ya mikrofonnya ya. Oke, baik. Sudah siap ya semua ya. Oke. Bisa direkam, bisa diabadikan momen ini. Oke, siap. Oke, baik. IMM Jaya. IMM Jaya. IMM Jaya. Yuk. Terima kasih untuk semua. Semoga tidak hanya sebuah kata-kata. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan. Wahyu, jargonnya Hizbul Waton nih. Oh siap. Oh ya, karena ada salah satu kader Hizbul Waton, langsung saja bisa memimpin jargonnya. Saya berikan waktu kepada Bang Ahya untuk bisa memimpin jargon Hizbul Waton. Monggo Bang Ahya. Ahya Mahmud. Tepuknya masih ingat nggak ada tepuknya? Bagaimana? Oh, tepuk ya. Tepuk. Kalau masih belum hafal, refresh dulu. Refresh dulu, nanti baru kita bareng-bareng ya. Mungkin satu kali percontohan. Satu kali percontohan. Ya. Kali ya. Kali. Prok. H. W. Yes. Oke. Ya. Mantap. Oke. Silakan. Videonya dinyalakan semua kawan-kawan. Sudah ya, saya pamit duluan ya. Itu sekali. Iya, Ustaz. Nanti kalau saya bilang terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Lanjut Bang Ahya. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih. Yo. Ya agak berisik tolong dimatikan. Itu bisa itu. Dia lagi ikut yang lain itu. Halo. Itulah Oke, Salmin satu lanjut. kampung itu. Oh iya betul itu. Lanjut Bang Ahya, silakan. Oke. Nanti dilanjutkan kalau saya bilang semangat Hizbul Waton. Hizbul Waton. Pasti jaya. Pasti jaya. Oi, gitu ya. Oke, siap. Siap. Tepuk HW. Cool. H. Ah, Yes. yes.
Yes. Yes. Semangat Hizbul Waton. Hizbul Waton. Waton. Pasti. Hizbullah. Ya. Ya. Yes. Hizbul Waton. Pasti. Ya. Oke, Mantap. terima kasih kepada Terima Kakanda kasih Bang Ahya. Kakanda Kakanda Ahya Ahya. yang sudah memimpin jargon hawa pada kesempatan malam hari ini. Baik kawan-kawan, acara kajian SBO pada malam hari ini saya tutup. Marilah kita tutup acara ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ditutup dengan doa bersama Yai Dawam. Oh, Kiai Haji Dawan mau memimpin doa. Baik, Puji Tuhan. secara resmi acara sudah saya tutup. Kebudayaan. Untuk selanjutnya acara lain silakan. Bagi yang mau curhat Ya. atau sharing masih saya buka. Mari kita menyanyi Ya Lul Waton. Nyanyi Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton. Lanjut. Hubul Waton minal iman. Minal aidin wal faizin. Lanjut. Mungkin bisa mungkin kalau malam Jumat kita adakan kajian online di mana Kiai Dawam. Jadi pemerintah tiap hari pasti panggil penasihat politiknya. Boleh. Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton. Hubul Waton minal iman. Ada yang request itu, Mas. Ilaliko katanya. Ya. Terima kasih kepada kakanda-kakanda semua yang telah menyempatkan hadir. Ada juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Imawati Andini. Oh Beliau iya, selamat merupakan bergabung. salah satu Imawati dari Komisariat apa itu yang di Buya ini? Hamka. 6? Nah, ya, Buya Hamka. Ya. Selamat bergabung Imawati Andini. Di acara kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah. Sisa mungkin bisa memimpin terkait diskusi atau Bang Yono ada unek-unek yang mau disampaikan. Insya Allah. Diskusi lanjutan ya berarti. Nasbo ketiga kita adakan hari Minggu depan lagi. Ya. Oke, Bung Jack. Misa. Apa tuh hari Minggu tuh? Hari Sabtu dulu ya? Minggu. Mungkin dari kawan-kawan yang ada di sini mungkin bisa request tema mungkin. Ya, betul. Atau ada saran atau usulan. Tes kopi dulu, Yon. Perasaan tema itu. Yon, kopi dulu, Yon. Mau request tema bisa menghubungi Imawan Saya Jack. request tema. Ya, menghubungi Imawan Jack dong. Aku request tema sukses bersama Magnum Mile. Saya pamit dulu ya, guys. Aduh. Iya Bang Ahya. Terima kasih sudah mau Bang Ahya, bergabung. terima kasih banyak. Semangat. Besok itu ada diskusi baru. Berkaca di mana sebetulnya? Bahas tentang Pancasila. Baru aja yang ada. Jadi kalau dia menutup diri, maka Jangan record lagi dong. Udah dong recordnya. Oke, semoga diskusi SBO lanjut dengan tema-tema yang menarik. Lanjut terus. Amin. Saya pamit dulu. Temani dengan sebab FPI harus besok lagi. Jos. Ini bidang-bidang yang lain mana ini? seluruh sesepuh dan bini sepuh. Jaringannya error katanya Bang. Tadi alhamdulillah juga sudah diadakan diskusi tentang Pancasila oleh bidang TKK. Alhamdulillah lancar berjalan 2 hari. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Materinya juga sengit. Akhirnya dari situ banyak kader yang memperjuangkan khilafah. Allahu Akbar. Allahu
Akbar. Allahu Akbar. Takmir. 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 Khilafah, Allah khilafah Allahu untuk yarham. negeri. Ya, Semoga bagaimana besok dengan lancar. ya. Amin. Itu pematerinya muridnya Bang Isa kata Firda. Kampret. Oh. Bukan. Ya, ini juga untuk bahan evaluasi yuk. Evaluasi oke. Itu- Di grup aja, Jack. Itu Di grup. itu Komsa Atau satu atau kampung evaluasi itu. bersama senior, evaluasi bersama kakanda ini. Ini saya ada niatan untuk memanggil Bang Dawam mengisi materi tentang kebudayaan. Imawan Iya, iya. Irfan Tentang wanita-wanita Zamzani, di pinggir kakanda jalan, Imawan Jack. Irfan Zamzani ini. Mantap. Tentang wanita-wanita di pinggir jalan. Wah, di persimpangan jalan. Kayaknya keren itu kalau Dawam yang Bukan ngisi. Bang, kita yang agak ringan dulu lah. Muhammadiyah garis lucu. Itu pematerinya Bang Dawam. Wah, mantap. Jack, ada tulisan Dawam itu yang menceritakan Rosi dan Pedrosa ke Wonosobo. Nah, itu bagus itu kalau untuk dibedah. Bukan Untuk Bang, bedah yang ya? di Bedah yang di artikel berarti, MGL Bang. itu loh. Tulisannya Bang Dawam yang di MGL. Oh, itu. Ya, masuk itu. Boleh itu. Karena memang ya beginilah kondisi Muhammadiyah. Kondisi Muhammadiyah yang Masya Allah. tegang terus. Allahumma Kurang pendinginan. Biasanya kalau tegang itu ada sentuhan, Jack. Lah iya sentuhan makanya apa dulu ini, Bang? Perlu diperjelas ini kayaknya. supaya sentuhannya itu tidak berpengaruh. Kita perlu lemasin. Nah. Penetrasi. Bukan penetrasi ya. Penetrasi itu penekanan ya. Sorry. Paham. Selamat datang kepada Kakanda. Ini juga sesepuh kita. Kakanda Imawan Irfan Zamzani. Selamat datang Bang Irfan. Oh ya. Masya Allah. Ini Bang Irfan luar biasa ini. Semoga sehat-sehat. Besok calon putranya. Amin. Terima kasih juga kepada Imawati Kurota Ica dari IMM FAS telah menyempatkan hadir. Jangan lupa itu Komsa sama Salmin yang undang satu kampung itu buat ikut Zoom. Itu jangan lupa kawan-kawan yang di Jogja singgah ke angkringannya Bang Ayat. Oh iya, di dekat ini jalan di sebelah Jalan Gagasari itu. Ya boleh Bang Ayat di-share. Kita lupa ini. Sherlock. Namanya? Foto bersama. Share lokasi di grup. Tadi direkam tuh yuk. Mantap. Ketika Islam Nusantara berkemajuan. Ya itu perpaduannya Bang Dawam sekali itu. Bagus, keren itu. Perlu ditiru. Jangan ditiru. Iya, apa ini? Yang Bubar kawan-kawan semua nanti. kawan-kawan kader 19. Ini kita mau adakan ngaji budaya ya. Pemateri, moderator dan lain-lain itu langsung dihandle sama kawan-kawan kader 19. Ya, tinggal tunggu tanggal saja. Insya Allah saya ikut, Jack. Ya. Jadi ini Bang salah satu inisiatif kita untuk mengenalkan budaya-budaya Nusantara. Ya, dari pengalaman kader sendiri karena ya bicara budaya kan bicara pengalaman pribadi.
Siap, aman. Itu Bang Isa ditanyain kok kebetulan Punya ada kuota nggak itu. Bang? Ini hasil yang saya temukan. Atau mungkin tethering? Kalian ngejek sekali sama saya. Ya, semoga wisuda online segera ya Bang. Apa sudah Bang? Oh, lagi diset. Sudah tidak ada wisuda. Oh, sudah tidak ada wisuda berarti mari kita wisudakan di sini. Oke. Ya, Wisuda. semoga Jack. semoga